Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semuanya. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti proses belajar mengajar di hari ini. Nah, sebelum proses belajar mengajar dimulai, seperti biasa kita akan mengawali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sudah, persilakan saudara Ayu untuk memimpin doanya. Doa mulai. Sudah ya? Nah, selanjutnya kita akan memulai proses pembelajaran. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Nah, yaitu tentang kufur nikmat. Nah, kufur nikmat, ya, kalian harus tahu apa itu kufur nikmat. Ingkar terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mengingkari harta-harta yang telah Allah berikan, tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Itu dimaksud kufur nikmat. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menceritakan tentang kisah Sa'labah. Nah, semoga dari kisah ini kalian bisa mengambil pelajaran, ya, dari perbuatan atau sikap-sikap yang dimiliki oleh Sa'labah, baik itu sikap terpuji maupun sikap tercela. Karena apa? Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang akhlak terpuji. Nah, sekarang dilanjutkan kita akan mempelajari tentang akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Nah, di zaman Rasulullah hidup seorang sahabat yang bernama Sa'labah. Dia hidup serba kekurangan.
hidupnya sangat miskin. Nah, tetapi walaupun miskin, Sa'labah ini adalah seorang sahabat yang sangat taat beribadah. Dia selalu berjamaah ketika sholat 5 waktu. Bahkan dia tidak pernah meninggalkan sholat Jumat secara berjamaah. Nah, pada siang itu ketika selesai sholat, Sa'labah tergesa-gesa pulang dan akhirnya Rasulullah menghampirinya. Nah, akhirnya Rasulullah berkata kepada Sa'labah, "Wahai Sa'labah, kenapa engkau tergesa-gesa?" Karena biasanya setelah selesai sholat berjamaah, engkau selalu berzikir dan berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Lalu Sa'labah menjawab, "Wahai Rasulullah, istriku belum sholat di rumah, sedang menunggu pakaian yang saya pakai ini, karena saya cuma punya sepasang baju yang saya pakai ini. Nah, jika engkau berkenan Rasulullah, doakanlah saya, mintakanlah saya rezeki yang banyak kepada Allah." Lalu Rasulullah tersenyum dan berkata, "Wahai sahabatku, syukurilah nikmat yang sedikit itu." Nah, akhirnya Sa'labah ini sedikit gembira mendengar kata-kata Rasulullah. Nah, akhirnya tetapi di hati Sa'labah ini sebetulnya sudah merasa bosan karena selama hidupnya selalu hidup miskin yang serba kekurangan. Nah, keesokan harinya Sa'labah menemui Rasulullah dan memohon kepada Rasulullah untuk memohonkan doa agar dihilangkan kemiskinannya. Rasulullah sama jawabannya, menolak doa permintaan dari Sa'labah. Tetapi Sa'labah berkata dan memohon agar didoakannya lagi sampai 3 kali. Nah, dan berkata Sa'labah, "Kalau saya kaya, saya akan memberikan harta saya kepada orang lain. Saya akan membagi-bagikan harta saya kepada orang lain." Nah, mendengar perkataan Sa'labah, Rasulullah akhirnya mendoakannya, dan Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke atas dan menghadap langit dan berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Allah, karuniakanlah harta yang banyak kepada Sa'labah." Setelah Rasulullah berdoa, Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting atau hamil. Ya. Rasulullah berpesan kepada Sa'labah agar merawat dan memelihara kambing tersebut dengan baik. Akhirnya Sa'labah pulang dengan hati yang senang. Setelah sampai di rumah, Sa'labah akhirnya merawat kambing tersebut. Dan akhirnya hari berganti hari, bulan berganti bulan, akhirnya kambing tersebut menjadi banyak. Ya, bahkan sampai ribuan jumlahnya. Sa'labah yang hidupnya yang awalnya seorang yang miskin serba kekurangan, akhirnya menjadi orang yang terpandang dan kaya raya. Nah, pada saat itu Rasulullah karena tidak pernah melihat lagi ketika berjamaah di masjid. Nah, akhirnya Rasulullah bertanya kepada salah satu sahabat, ya,
wahai sahabatku, saya tidak pernah melihat Sa'labah. Bagaimana dengan kabar Sa'labah? Akhirnya sahabat yang ditanya menjawab, wahai Rasulullah, Sa'labah sekarang menjadi orang yang sangat kaya raya. Dia hidup mewah dan menjadi orang yang terpandang. Dia sibuk merawat kambing-kambingnya sampai dia tidak sempat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan Sa'labah meninggalkan sholat Jumat karena saking sibuk mengurus hartanya. Mendengar cerita dari sahabatnya itu, akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk menghampiri Sa'labah, yaitu meminta zakat yang harus dikeluarkan dari sebagian hartanya. Ya. Nah, akhirnya berangkatlah kedua seorang sahabat Rasulullah untuk menghampiri Sa'labah. Nah, dan ketika menemui Sa'labah menyampaikan bahwasanya Sa'labah harus mengeluarkan zakat fitrah, zakat yang dia punya. Akhirnya Sa'labah mendengar itu, dia mukanya berubah menjadi merah. Dan dia berkata, saya bisa rugi. Ini adalah harta yang saya punya dari saya mulai miskin sampai menjadi kaya. Pulang, kembali kamu ke rumahmu, pulanglah. Akhirnya sahabat tersebut menghadap Rasulullah dan mengatakan sesuai apa yang diucapkan oleh Sa'labah. Dan akhirnya Rasulullah kaget mendengar cerita dari sahabatnya tersebut. Dan akhirnya Rasulullah berkata, celakalah wahai sahabatku Sa'labah, celakalah dia. Nah, setelah itu akhirnya turunlah ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 75 sampai 78. Nah, ketika ayat tersebut sudah menyebar, akhirnya Sa'labah mendengar tentang adanya surat-surat yang mengisahkan tentang dirinya. Akhirnya Sa'labah kaget dan mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya membawa zakat dari harta yang saya punya. Ternyata Rasulullah menolak, saya tidak menerima zakat yang telah Allah Nah, akhirnya Sa'labah pulang dengan hati yang sedih. Setiap hari demi hari dia hidupnya murung, termenung, hidupnya sedih karena dia baru sadar bahwasanya harta yang dia punya adalah karunia dari Allah, amanah dari Allah yang harus kita jaga. Dia baru ingat bahwasanya dia sudah berjanji kalau dia kaya akan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang lain, orang-orang miskin. Nah, akhirnya di siang hari Sa'labah menemui sahabat Rasulullah, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, untuk memberikan zakat yang Rasulullah tersebut. Ternyata sahabat-sahabatnya juga menolak zakat yang dikeluarkan oleh Sa'labah. Nah, akhirnya Sa'labah hari demi hari semua hartanya semakin berkurang, ya, sampai mati Sa'labah ini, ya,
tidak pernah mengeluarkan zakat dari harta yang dia punya. Nah, dari itu, dari kisah Sa'labah ini, ya, apa pelajaran apa yang bisa kalian ambil hikmahnya? Ayo, ada yang bisa? Fatur? Ayo, apa? Fatur? Rizal? Ayo, kemukakan apa pendapat kamu tentang perilaku Sa'labah? Seperti apa sikap Sa'labah? Ayo, tidak usah malu-malu. Apa? Hah? Nah, sikap yang bisa diambil oleh kita yaitu kita harus menghindari sikap tercela. Apa saja yang termasuk kufur nikmat, ingkar janji, khianat, berbohong, itu tidak boleh kita lakukan. Nah, caranya bagaimana kita menghindari akhlak tercela, yaitu menjaga mulut kita agar semua perkataan yang keluar dari mulut kita tidak menyakiti hati orang lain, ya. Dan juga apa, tingkah laku kita dijaga agar kita, perbuatan kita selalu terhindar dari akhlak tercela. Mungkin cukup sampai di situ pelajaran hari ini, ya. Nah, semoga pelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi sekarang sebelum kita pulang, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Sudah?